Assalamualaikum. Hai, saya Putri Cahya. Sudah tahu kan, kalau di Jepang kalian bisa menemukan toilet yang modern dan keren. Tapi sayangnya, tidak semua orang mengetahui bagaimana cara menggunakan toilet itu dengan benar. Kali ini kita akan membahas tentang adab dan cara menggunakan toilet modern di Jepang dengan benar. Simak yuk! Nah, dalam video ini nanti akan ada 5 poin yang akan kita bahas tentang toilet modern di Jepang. Yang pertama yaitu bagaimana cara mencari toiletnya. Yang kedua yaitu setelah kita ketemu toiletnya, kita memilih toilet yang paling tepat untuk kita gunakan. Yang ketiga, bagaimana adab atau cara mengantri yang benar. Yang keempat, kita akan bahas tentang bagaimana cara menggunakan toiletnya. Yang kelima, mengetahui alat-alat lain yang ada di dalam toilet modern Jepang. Kita mulai ya. Yang pertama, bagaimana sih cara kita mencari toilet di Jepang? Kita bisa tanyakan ke karyawan gedung atau ke orang-orang Jepang yang ada di situ yang bekerja di dalam gedung tersebut atau ke pemilik gedung. Kita tanyakan dengan bahasa Jepang. Permisi, toiletnya di mana ya? Bahasa Jepangnya seperti ini. Sumimasen, toire wa doko desu ka? Kita ulangi lagi. Sumimasen, toire wa doko desu ka? Seperti itu. Nah, otomatis orang Jepangnya, orang yang Anda tanya dengan bahasa Jepang akan menjawab dengan bahasa Jepang juga kan? Masalahnya kita tidak semuanya mengerti bahasa Jepang yang dia sampaikan ke kita. Tips paling enaknya adalah ya udah ikutin aja gestur tangannya dia, asoko desu, atau seperti ini atau di mana, ikutin aja pokoknya tangannya seperti apa. Lalu jangan lupa berterima kasih, arigatou gozaimasu gitu, arigatou gozaimasu gitu. Terus Anda silahkan jalan ke arah yang dia tuju tadi sampai menemukan tulisan seperti di atas ini, toire. Nah, artinya di sekitar situ pasti akan ada toilet yang Anda butuhkan. Seperti ini, ada toilet khusus laki, toilet khusus perempuan, dan toilet keluarga untuk penyandang cacat fisik, lansia, keluarga, dan ibu hamil. Silakan pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Setelah Anda ketemu, gimana adab antri di toiletnya? Adab antri di toiletnya ini adalah adab antri yang benar ya. Jadi tidak seperti kita di Indonesia yang langsung mengantri di depan pintu bilik toiletnya, tapi kita mengantrinya di bagian pintu masuk, bagian dalam pintu masuk toiletnya. Jadi kalau Anda lihat di situ ada berjajar orang, mereka bukan nunggu apa-apa, tapi mereka ngantrinya di situ. Jadi orang yang pertama mengantri adalah orang yang pertama kali masuk di bilik yang isinya udah keluar, udah kosong. Cara memakai toilet dengan benar. Yang pertama, tipsnya adalah Anda silahkan cari dulu tombol flush atau tombol siram. Kenapa? Karena fatal sekali kalau kita sudah selesai buang hajat, terus kita tidak bisa menemukan tombol untuk menyiramnya. Nah, itu akan sangat memalukan kalau kita keluar dalam keadaan toilet masih kotor. Nah, silakan cari tombol-tombol seperti yang ada pada gambar. Letaknya bisa ada di samping dari sandaran toilet, ada juga yang di tembok, atau ada juga yang berbentuk tuas. Silakan Anda tandai kalau sudah ketemu, lalu nanti bisa Anda gunakan. Yang kedua, biasanya di dalam toilet disediakan gel cleaner untuk membersihkan seatnya. Jadi Anda silahkan ambil tisu, kemudian ambil gelnya, bersihkan toilet seat yang akan Anda gunakan. Setelah itu silahkan Anda bisa duduk untuk buang hajat dengan tenang. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan, apakah di dalam toilet menyediakan hanya tisu saja untuk istinja atau cebok, ataukah ada persediaan air untuk membersihkan kotoran kita. Kalau ada tisu saja, silahkan pakai tisu untuk cebok atau istinja. Tapi kalau ada persediaan air, kita kenal yuk tombolnya seperti apa. Kalau Anda menemukan gambar seperti ini, Anda berarti beruntung sekali, karena itu adalah stiker untuk menunjukkan bagaimana cara pemakaian peralatan modernnya dengan bahasa Inggris.
silahkan di screenshot boleh. Yang akan kita pelajari di sini cukup 3 tombol yang penting saja ya. Yang pertama yaitu tombol pijat, tombol yang ada gambar orangnya itu untuk membersihkan area buang air kecil. Kemudian yang kedua, tombol spray yang ada gambar seperti air mancurnya itu tombol untuk membersihkan area mengeluarkan hajat besar. Dan tombol yang ketiga adalah tombol stop untuk memberhentikan aliran air yang dipakai tadi. Nah, tombol-tombol itu ada di mana? Tombol-tombol itu bisa ada di sebelah si toiletnya atau juga bisa ada di bagian dinding toilet. Berikut saya berikan bagan tentang 3 tombol tersebut. Untuk tombol pijat, saya berikan garis yang berwarna kuning. Untuk tombol spray, saya berikan garis yang berwarna hijau. Untuk tombol stop, saya beri garis yang berwarna merah. Itu garis-garis itu menunjukkan letak ketiganya. Masih ada banyak tombol lagi, contohnya seperti tombol untuk meminimalisir suara kotoran yang nyemplung ke WC, dan juga ada tombol untuk membesarkan dan mengecilkan aliran airnya. Setelah Anda selesai buang hajat, silakan gunakan tisu yang ada di situ untuk membersihkan area tempat keluarnya hajat Anda, lalu buang tisu toiletnya ke dalam WC. Tapi jangan pernah membuang apapun selain tisu toilet ke dalam WC, takutnya nanti tersumbat. Buang saja yang lainnya itu di tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, kalau sudah selesai, bersihkan toilet yang sudah Anda gunakan hingga bersih sampai seperti sebelum Anda memakai toilet tersebut. Seperti itu adabnya. Sebenarnya adab dan tata cara pemakaian toilet ini sangat bagus untuk diterapkan di mana saja, bagaimana cara antrinya dan bagaimana membersihkan toilet hingga bersih kembali. Nah, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dimanapun ya, tidak hanya di Jepang saja. Poin yang terakhir, kita akan mengenali beberapa fungsi dari alat yang ada di toilet modern Jepang yang biasanya ada di dalam toilet untuk keluarga. Seperti apa? Kita lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu alat untuk mendudukkan balita yang digunakan seperti pada gambar ini. Anda bisa mendudukkan balita di dalamnya, tapi harus tetap diawasi agar dia tidak terjatuh. Letaknya biasanya ada di depan si toilet Anda, di depan tempat toilet Anda itu. Jadi tetap bisa diawasi. Yang kedua adalah tempat untuk mengganti popok balita. Seperti ini, bisa ditutup dan dibuka. Kalau sudah selesai, silahkan tutup kembali. Kalau Anda mau mengganti popok, silahkan taruh bayi Anda di atasnya, kemudian pasang sabuk pengamannya, dan tetap harus diawasi, jangan sampai meleng karena berbahaya sekali kalau bayi Anda sampai jatuh. Alat yang ketiga itu alatnya seperti wastafel, tapi sebenarnya dia digunakan untuk buang air bagi orang yang cacat. Jadi dia wastafel sekaligus toilet. Jadi orang yang cacat itu cukup hanya berdiri di situ saja untuk membersihkan semua yang dia butuhkan. Kalau untuk buang air kecil ya. Tapi biasanya saya juga bisa memakai ini untuk menceboi balita, atau kita juga bisa pakai untuk wudhu sampai kakinya tersiram. Oh ya, kalau berwudhu jangan sampai kakinya naik ke atas wastafel yang biasa. Itu orang Jepang atau orang yang lainnya itu sangat nggak suka kalau kita seperti itu. Ini adalah tombol panggilan darurat. Biasanya bisa ditarik atau dipencet. Jangan pernah menarik atau mencet tombol ini kalau Anda tidak benar-benar dalam keadaan darurat. Karena saya pernah punya pengalaman yang memalukan sih dengan hal ini. Pertama kali saya datang di Jepang, kemudian saya masuk ke mall, dan pada saat itu saya hamil ya, jadi saya masuk ke toilet untuk keluarga. Saya tidak tahu bagaimana cara menyiramnya. Jadi saya menarik tombol darurat ini, kemudian ada
suara orang lelaki dari speaker yang ada di dalam toilet, menanyakan entah apa itu ya. Waktu itu saya belum terlalu mengerti bahasa Jepang bagaimana, dan saya hanya menjawab sumimasen nihongo wakarimasen, yang artinya maaf saya nggak ngerti bahasa Jepang, berulang kali. Hingga setelah saya selesai, kemudian saya keluar dari toilet, ternyata di depan pintu toiletnya sudah ada satu Pak Satpam dengan mic, dan juga ada beberapa ibu-ibu yang berbaris untuk bersiap menolong saya. Nah, saya di situ nggak ngerti mereka mau ngapain di depan toilet kan, jadi saya cuman menunduk bilang maaf, lalu pergi begitu saja. Padahal mungkin sebenarnya mereka mau nolong saya ya. Itu adalah pengalaman yang sungguh memalukan. Makanya semoga video ini nanti bisa berguna bagi Anda sehingga tidak terjadi kejadian yang memalukan seperti itu. Alhamdulillah, semoga penjelasan saya mengenai adab dan tata cara pemakaian toilet di Jepang ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi berkah. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang pas sehingga tidak berkenan di hati Anda. Berikut saya sertakan beberapa foto dari toilet di Jepang yang pernah saya temui. Ini adalah toilet standar yang ada di International House atau yang ada di tempat apato. Seperti ini, biasanya ada bak untuk mandi, ada WC dan ada wastafel, itu aja standarnya. Kemudian yang kedua, ini toilet yang ada di toko elektronik Jepang. Ya, cukup modern. Ini yang di ruang keluarganya. Ada toilet seat yang ada menghangatnya, ada wastafel, ada 2 wastafel, dan juga ada tempat untuk mengganti popok. Yang ketiga ini adalah toilet yang ada di gedung internasional. Sangat luas sekali dan lengkap penggunaannya. Ini di toilet keluarga. Ini kalau misalkan judulnya bukan toilet gitu, kita bisa gunakan untuk sholat, tapi masalahnya judulnya toilet. Meskipun luas, ya kita nggak bisa sholat di situ dong. Kemudian selanjutnya yang paling lucu ya, ini adalah toilet yang ada di Bandara Miyazaki. Kawaii, ukurannya serba kecil. Anak saya suka sekali memakai toilet itu. Nah, ini adalah toilet yang ada di taman bermain. Toilet yang untuk keluarganya juga cukup besar hingga saya bisa memasukkan sepeda panjang ke dalamnya. Kenapa saya waktu itu memasukkan sepeda panjang? Karena anak saya sedang tidur di sepeda, dan kalau saya tinggal di luar takutnya pas dia bangun lalu terjatuh dari sepeda, maka saya masukkan sepedanya ke dalam toilet. Kalau ini adalah toilet yang ada di jalur trekking menuju ke air terjun. Agak-agak serem sih, mungkin karena jarang digunakan ya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Seperti ini. Standar ini ada ada tempat untuk buang air kecil buat laki-laki juga. Ini dalam bilik toiletnya seperti itu. Selesai. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.